Saya bongkar sini bahwa sejatinya Pak Jokowi adalah seorang Tionghoa. Betul sekali, keturunan Cina. Seorang Tionghoa yang lahir sebagai seorang Tionghoa. Dan karena itulah mengapa para sembilan naga masih tetap tunduk padanya walaupun kekuasaan dan pengaruhnya ini dianggap sudah tidak sekuat Pak Prabowo lagi. Apakah kalian percaya? Mari kita tanya. Halo Saintikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Sosial media ini adalah sebuah kegilaan masa kini. Jika kamu lahir sama seperti saya atau lahir sebelum saya lahir tahun 77 atau lahir sebelumnya, maka orang-orang ini akan sebenarnya tahu kegilaan apa yang sebenarnya terjadi dengan algoritma dan hal-hal yang saat ini ada dalam sosial media. Kita dipaksa untuk percayai sesuatu yang secara logika itu tidak mungkin, tapi karena itu terus disuapkan kepada kita, maka mau tidak mau ini menjadi satu kebenaran yang akan kita amini. Apa hubungannya? Mari kita akan bahas. Penampilan terbaru Pak Jokowi, di mana kepalanya mulai botak, kulitnya mulai memutih, ya kan, dan matanya mulai menyipit katanya. Ya, kayak lawannya ini apa namanya, Stephen Chow di Kung Fu Hustle. Iya. Dan itu membuat banyak spekulasi liar terutama di X. Orang-orang beranggapan bahwasanya apa jangan-jangan beneran Pak Jokowi keturunan Tionghoa, apalagi salah satu sembilan naga sempat sowan ke rumahnya baru-baru ini. Menurut Mas Denny Darko, apa yang sedang terjadi di sosial media sampai ada tuduhan seabsurd itu? Kita harus tahu dulu kekuatan Pak Jokowi ini datang dari mana. Maka kita harus merunut ke belakang bahwa kemampuan negosiasi Pak Jokowi ini memang di atas rata-rata. Itu dikamuflase dengan penampilan dan juga gaya bahasa tubuh yang seakan-akan menunjukkan dia ini orang biasa. Ini ditiru oleh Gibran, walaupun Gibran tidak semoncer bapaknya, tapi kita tahu bahwa Pak Jokowi ini adalah seorang mind controller, ya. Orang yang bisa menunjukkan kode, membaca kode, dan melakukan hal-hal yang akan dilakukan secara patuh oleh orang lain jika orang tersebut memang akhirnya bertemu secara langsung atau digerakkan oleh beliau ini tadi. Maka sejatinya itu yang harus kita ketahui. Maka jika kita tahu bahwa Pak Jokowi memiliki kemampuan itu, apakah dia seorang keturunan Melanesia seperti orang Papua, atau dia ternyata adalah keturunan Jawa ya seperti orang-orang kalau kita bilang ini, kita ini orang apa jatuhnya? Kalau itu kan Melanesia, Austronesia. Nah, atau Pak Jokowi ini ternyata adalah keturunan Nanyang, orang-orang keturunan Tionghoa yang ada di Asia Tenggara, maka ini nggak jadi penting. Nah, jadi penting karena masyarakat Indonesia ini masih memberikan sebuah stigma negatif, menganggap PKI, komunis, dan sebagainya untuk orang-orang keturunan Tionghoa. Dan dianggap musuh dari orang-orang yang dianggap lebih beragama karena mereka mengenakan atribut-atribut keagamaan yang lebih pekat, terutama Muslim. Maka ingin saya katakan bahwa kenyataan di dunia nyata itu nggak semudah itu. Algoritma berusaha menyederhanakan dengan logika binari yang saya katakan ini nggak masuk akal, di mana saat terjadi sebuah isu kita diminta untuk mendukung atau tidak. Sebenarnya masih ada abu-abu di tengahnya, tapi kadang-kadang kita tidak berikan kesempatan untuk mengerti itu. Maka saya ingin katakan bahwa hanya orang bodoh yang percaya secara langsung bahwa Pak Jokowi ini adalah keturunan Tionghoa. Nah, mau bukti? Kalau keturunan Tionghoa, saya pikir anaknya Gibran atau Kaisang wajahnya nggak akan begitu. Juga untuk si Kahiyang, seperti itu. Loh, tapi Bu Iriananya kan ya nggak juga. Pokoknya nggak begitu aja kalau menurut saya. Jadi kalau ingin saya katakan di sini, cobalah menggunakan logika dengan lebih proper lagi. Gunakan otak kalian. Kalau mau bukti atau membuktikan, kayaknya nggak dengan bahwa kenapa sembilan naga ini patuh kepadanya. Karena kalau ditanyakan lagi, kenapa sembilan naga ini masih patuh? Saya melihat bahwa dari Four of Coins ini, Pak Prabowo itu seseorang yang susah untuk ditembus. Terutama saat mengetahui bahwa beliau sebagai seorang mantan TNI, dan terus kemudian ya dengan semua kekakuannya ini tadi, mungkin nggak semudah seperti seorang Joko Widodo yang pernah menjabat sebagai seorang wali kota gubernur. Nah, Pak Jokowi ini sepertinya adalah perpanjangan tangan. Orang yang akan bisa disampaikan sebuah pesan untuk membisiki Pak Prabowo secara langsung. Dan siapa lagi? Kalau bukan para konglomerat atau oligark atau taipan-taipan ini tadi, yang pasti mereka memiliki banyak sekali keperluan yang untuk disampaikan ke Pak Prabowo, yang mana itu hanya akan bisa disampaikan lewat Pak Jokowi. Betul, memang ada menteri-menteri dan sebagainya, tapi kalau bisa lewat presiden ke-7 untuk ngobrol dengan presiden ke-8,
Apakah ini adalah sebuah kesempatan yang akan bisa dilewatkan? Oke, tapi ada juga yang justru menghubung-hubungkan hal tersebut bahwasanya berarti kekuasaan Jokowi sebenarnya masih mencengkeram gitu. Sisanya hanya orang-orang yang dikendalikan oleh Pak Jokowi aja. Emang iya? Apa terus kenapa? Hah? Apa masalah? Ya sekarang Bu Mega aja juga masih mencengkeram gitu loh. Pak SBY juga masih mencengkeram gitu. Tapi mengapa saat ini tiba kepada Pak Jokowi semua orang mempermasalahkannya? Nah maka coba kita tanyakan lagi, apakah betul adanya bahwa Pak Prabowo dikontrol oleh Pak Jokowi? Seorang Prabowo Subianto, yang seorang mantan TNI, seseorang dengan ketegasan yang kita tahu dia ini sudah melalui banyak perang, operasi penyelamatan dan sebagainya, langsung mencium anyir darah, desingan peluru, hingga kakinya juga cedera saat beliau harus terjun payung. Masa dikontrol oleh seorang Pak Jokowi? Saya pikir ini satu hal yang melogikakan apa yang terjadi di dunia nyata. Dengan keseringan nonton anime mungkin, atau menonton tayangan-tayangan film-film di LK21 yang terlalu banyak konspiratif. Jadi saya pikir seharusnya nggak seperti itu gitu. Cobalah kita berpikir dengan lebih jauh lagi. Saya pikir ini adalah sebuah kesesatan berlogika yang akan berakibat buruk kepada kewarasan jiwa kalian. Nah ada juga komentar nyeleneh, tapi ini ditanya nggak? Komentar nyeleneh yang katanya bilang bahwasanya kayak, tuh kan bener kena santet, akhirnya berubah tuh muka. Di saat yang lain dikatakan mencengkram dan sebagainya. Nah, kalau memang Pak Jokowi dikatakan dan ceritakan seperti itu, berarti kan Pak Jokowi juga dikelilingi dukun-dukun yang sakti. Dukun mana ya akan bisa menyantet Pak Jokowi? Maka tadi loh, logikanya itu di cherry picking, dipetik mana yang mereka sukai, lalu disematkan begitu saja dan di framing, lalu dibicarakan berulang-ulang. Mana orang yang setuju akan berkumpul di situ tanpa berpikir ini real atau tidak. Maka segeralah untuk insaf, hindari konten-konten seperti Subeno Point dan Rocky Gerung itu juga. Kalau Pak Prabowo nggak akan diserang beliau. Jadi kalau mau memang kritis pada pemerintah, Guru Gembul lumayan oke. Ferry Irwandi sebenarnya nggak kontra-kontra banget sama pemerintah. Dia hanya bernarasi. Tapi kalau saya pikir itu loh, percaya bahwa beliau ini keturunan Cina, itu sesuatu yang saya udah nggak bisa berkata-kata lagi. Gini, banyak pertanyaan juga bahwasanya kan dengan adanya Taipan datang ke rumah Pak Jokowi, ini menandakan bahwasanya Pak Jokowi ini masih cukup aktif ya berpolitik di belakang layar mungkin. Apalagi dengan kondisi kesehatan yang seperti itu. Jadi banyak orang juga yang mengasumsikan bahwasanya itu kan ini orang udah sakit aja masih tamak akan kekuasaan. Emang iya? Terus apa? Apa? Kita bicarakan sesuatu tentang kekuasaan sampai orang mati. Orang pasti akan ingin untuk mendapatkan kekuasaan. Tapi apa setelah itu? Karena kekuasaan sendiri itu hanyalah tools atau piranti. Hasil dari kekuasaan ini sebenarnya yang akan diperlukan. Kalaupun kekayaan, kita tidak melihat bahwa Pak Jokowi ini sedang menikmati kekayaannya. Keliling dunia atau mendirikan sebuah tempat yang merupakan hobi dan keinginannya dan sebagainya. Maka yuk kita berpikir bahwa mungkin saja orang-orang ini memang memiliki sebuah pola pikir besar untuk bangsa ini. Tapi ya ini adalah sebuah upaya yang diperjuangkan, yang mungkin saja kalian tidak bisa mengerti. Dan saat kalian tidak mengerti, kalian jump into the weirdest logic yang ada, terus kemudian menuduh seseorang dengan logika sesat kalian ini tadi. Maka yuk mencoba untuk lebih mengetahui lagi dan tahu. Saya pikir kesalahan Pak Jokowi satu-satunya di sini adalah dia ini diam dan membiarkan isu itu bergulir. Itu satu hal yang kalau ditanya kepada orang lain, walaupun saya di sini mendukung Pak Jokowi, yang tidak saya sukai dari beliau. Tapi kan pada fakta atau mungkin pada kenyataan, untuk aktif berpolitik di belakang layar pun kita sudah tahu, maksudnya Pak Jokowi memang belum sepenuhnya pensiun. Kan? Ya Pak JK juga iya. Iya. Nah, cuman tapi di kondisi kesehatan yang sekarang ini, apakah memang maksudnya Pak Jokowi berpolitik di belakang layar dan memaksakan diri ini karena permintaan tolong Pak Prabowo atau mungkin memang beliau? Saya pikir tidak. Yang meminta tolong di sini adalah bangsa ini, bangsa Indonesia. Karena kita mengetahui bahwa saat Pak Jokowi menjabat, yang seharusnya jadi second term-nya beliau ini tadi, pandemi COVID ini melanda sehingga apapun yang akan dilakukan ini terhenti di sana. Pak Jokowi dengan terseok-seok melakukan apa yang bisa dilakukan, dilanjutkan oleh Pak Prabowo, maka Pak Jokowi ini masih memiliki hutang untuk menyelesaikan apa yang dia sudah mulai. Dan kalau saya menjadi warga negara Indonesia dengan dia seperti itu, malah kan lebih baik. Kita seakan-akan memiliki presiden, dan presiden sebelumnya
sebelumnya, yang sama-sama bekerja, saya akan tetap menagih janji saya. Maka saat Pak Jokowi di sini membantu untuk mengupayakan agar para oligark dan juga Taipan ini tadi ikut membangun bangsa kita ini, maka ini adalah hal yang harus kita dukung. Dengan memperkarakan ini, menyempitkan pikiran kita dan menjatuhkan permasalahan ini kepada ketamakan atau orang yang sakit tapi masih pengen tetap berkuasa dan sebagainya, itu satu hal yang sangat picik. Dan kalau saya kira, saya bertanya kepada logika apa ya yang harus saya jelaskan lagi, gunakan untuk membuat kalian harus ikut bisa berpikir bahwa kita ini seharusnya bisa lebih maju dari sekarang jika kita berhenti berpikir seperti ini. Maksudnya banyak juga orang yang sebenarnya ini sumpah-sumpah dan perkataan yang tidak wajib kita aminkan ya teman. Banyak juga yang bahkan sampai mengatakan bahwasanya kalau begini terus bisa aja Pak Jokowi maksudnya nanti jatuh sakit dan semakin parah, koma mungkin atau mungkin sampai ada sesuatu hal yang fatal kepada dirinya begitu. Maksudnya dipaksakan untuk terus berpolitik begitu. Mendingan kalian merisaukan kondisi kejiwaan dan mental kalian sendiri. Yang percaya bahwa Pak Jokowi ini adalah seorang Tionghoa, percaya bahwa Pak Jokowi ini sedang sakit dan memaksakan diri untuk tamak dan mengumpulkan uang untuk ditanam di bunkernya di Solo, segera luangkan waktu, sisihkan uang untuk membeli paket data kalian untuk berobat ke psikiater dan psikolog terdekat, karena saya nggak yakin kalian akan bisa melewati kewarasan ini hingga 1 atau 2 tahun mendatang jika kalian tetap berpikir seperti ini. Karena saya melihat bahwa Prabowo Gibran ini akan terjadi selama 5 tahun, artinya sampai 2029. Diteruskan Pak Prabowo dengan ini Mas Anies Baswedan dan membuat main fucking lagi. Ini dikit nggak ya? Karena ya kok bisa akhirnya rekonsiliasi ini bisa sampai ke sana, atau mungkin nanti di tahun 2035 Anies Baswedan dan wakilnya adalah siapa kira-kira? AHY. Satu hal yang sangat mungkin untuk terjadi. Karena sejatinya itu tiada lawan dan kawan yang abadi dalam perpolitikan. Yang ada adalah kepentingan yang memang abadi dan harus diperjuangkan. Mengerti itu dulu, baru cobalah untuk melahap konten-konten yang absurd di sosial media yang kalian ikuti. Terima kasih untuk kalian yang tetap mengikuti konten dari channel saya. Ini adalah upaya untuk kita mewaraskan diri kita, mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dan tidak segera percaya dengan isu-isu yang meracuni kewarasan kita. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.